Silakan Far. Ya, selamat malam Elia. Ya, silakan. Ya Elia, saya mau tanya ini tentang dosa menghujat Roh Kudus ya. Jadi gini, saya dalam beberapa bulan ini, saya di dalam pikiran saya itu seperti muncul pikiran-pikiran yang menghujat Roh Kudus itu, kayak mengatakan Roh Kudus itu dengan kata-kata yang kasar itu bagaimana Elia? Ya. Dosa hujat Roh Kudus itu bagaimana sih sampai dosa itu tidak terampuni? Apakah ketika kita mengucapkan sesuatu yang menentang Roh Kudus? Bukan. Kalau kita lihat konteksnya dalam Markus itu ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pengusiran setan. Dia mengusir setan dan orang-orang Farisi datang ke Galilea. Nah, ketika dia mengusir setan, orang-orang Farisi melihat aksinya itu. Nah, ketika mereka mengusir setan, Roh Kudus itu menerangi hati orang Farisi yang melihat dia melakukan mujizat itu. Dan Roh Kudus ketika menerangi hati orang Farisi itu memberi kesaksian bahwa Yesus itu adalah Mesias melalui apa yang dia lakukan itu. Tetapi mulut mereka menghujat Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka itu dan menolak kesaksian Roh Kudus untuk percaya kepada apa yang disaksikan oleh Roh itu kepada mereka. Jadi artinya menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus sampai mati. Jadi bukan mengucapkan sesuatu yang misalnya dalam hati kata kotor, wah Roh Kudus begini oh begini. Enggak. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak kesaksian. Makanya Tuhan Yesus berkatakan, kita lihat ya ayatnya ya. Yohanes 16 ayat 14. Ini tentang Roh Kudus. Dikatakan apa? Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini tentang penolong yang lain, Parakletos. Itu adalah Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus itu adalah menginjili kita agar kita datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menolak Tuhan Yesus, menolak suara Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah terampuni karena pengampunan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi menghujat Roh Kudus itu artinya adalah menolak untuk percaya Yesus sampai kita mati. Dan orang Kristen tidak mungkin pernah bisa menghujat Roh Kudus. Oh Kak Elia, saya bilang Roh Kudus itu begini. Pertanyaannya, apakah kamu merasa bersalah atas dosamu itu? Bersalah. Apakah kamu minta ampun atas dosamu itu? Minta ampun. Dan ketika kamu minta ampun atas dosamu itu bukti bahwa kamu tidak menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena yang menginsafkan kamu akan dosamu itu sehingga kamu datang kepada Allah meminta pengampunan itu adalah karyanya Roh Kudus. Bukankah Tuhan Yesus berkata, roh yang akan keluar dari Bapa itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi ketika kita sadar dan mengakui bahwa hal itu dosa, dan kita meminta ampun kepada Allah dan merendahkan diri kita di hadapan Allah, itu adalah karya Roh Kudus yang kita responi. Jadi menghujat Roh Kudus itu pengertiannya begitu, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya orang dia lagi berbuat dosa nih, misalnya dosa mencuri, terus Roh Kudus bilang kepada dia jangan mencuri, terus dia tetap lakukan itu, bagaimana? Apakah itu termasuk dosa menghujat Roh Kudus? Enggak, itu kamu berdosa, ya berdosa. Dan ke suatu saat ketika kamu minta ampun atas dosamu itu, ya itu pekerjaan Roh Kudus. Ya selama kamu punya hati untuk bertobat, selama kamu punya hati untuk meninggalkan dosa-dosamu itu, ya Roh Kudus belum dihujat dari sikap hatimu itu. Beda ya, mempermainkan Allah dengan orang bertobat itu beda ya. Hati-hati loh. Masih sama tapi
Kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya terdapat pikiran yang seperti itu menghujat Roh Kudus itu, menghujat Allah Bapa, menghujat Allah Anak, itu bagaimana Elia solusinya? Ya kamu minta ampun sama Tuhan. Pikiran-pikiranmu yang liar itu, ya kamu harus minta ampun sama Tuhan. Karena itu bukan yang kamu kehendaki. Ya kan? Jadi kamu harus minta ampun sama Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan maafkan saya untuk pelanggaran saya, ampuni dan sucikan saya Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi minta ampun sama Tuhan atas dosa kita itu. Gitu. Tapi pada intinya menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Kristus yang adalah kesaksian Roh Kudus. Ketika nih saya menginjili kamu, saya sedang dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi tentang Tuhan. Roh Kudus itu nggak akan ngomong tiba-tiba dari udara, dari apa enggak. Dia pakai manusia. Ketika ada orang belum percaya Yesus, kemudian saya datang menginjili dia. Kamu harus percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu memakai saya untuk menginjili dia. Tapi ketika dia menolak untuk percaya kepada kesaksian saya mengenai siapa Kristus sampai dia mati, dia jatuh terhadap dosa hujat terhadap Roh Kudus. Karena dia menolak kesaksian Roh Kudus. Bukankah ayat Alkitab berkata, setiap yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dari Roh Allah, tetapi orang yang menolak Kristus adalah dari roh iblis. Jadi kita mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari diri kita sendiri. Itu karya roh yang hidup di dalam kita, yang memeteraikan kita. Sehingga kita orang percaya mampu bersaksi dan dipakai oleh roh sebagai hamba yang hina untuk memperkatakan siapa itu Kristus. Dan ketika orang menolak kesaksian roh itu, yang dialiri oleh Roh Kudus itu, melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya, sampai dia mati, maka dia menghujat Roh Kudus itu sendiri. Karena roh yang berkarya, yang menuntun kita kepada Kristus. Roh Kudus menuntun kita kepada Kristus. Yohanes 16 ayat 4, Kristus yang menuntun dan memperdamaikan kita di hadapan Sang Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya tuh, jadi jangan takut. Aduh Kak Elia, saya udah menghujat Roh Kudus. Enggak. Selama kamu terima Yesus, selama kamu di dalam Tuhan, dan kamu punya hati yang sungguh-sungguh mau berubah dan mau bertobat dari segala dosa-dosamu, dan ketika kamu mati, kamu pasti diselamatkan. Itu respon iman yang benar. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni gitu ya. Kecuali maksudnya hati dari orang itu ya kan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Makanya kan ayat kita berkata dalam Yesaya, meskipun dosamu seperti merah seperti kain kirmizi, tetapi akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa orang yang tidak terampuni itu karena mereka tidak punya sarana pengampunan. Sarana pengampunan itu apa sih Elia? Ibrani 9 ayat 22. Coba kamu baca. Kamu ada Alkitab nggak di situ? Bentar. Sarana pengampunan itu apa? Dosa yang tidak terampuni adalah mereka yang tidak punya sarana pengampunan. Dan pengampunan itu melalui apa? Coba buka Ibrani 9 ayat 22. Pengampunan itu melalui apa? Ada Alkitab. Kamu kalau keluar dari aplikasi, kamu nggak akan kedengaran suaramu. Ayo, ada yang tahu? Ibrani 9 ayat 22 itu berbunyi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau kamu mau diampuni, ya tumpahkan darahmu dengan nyawa. Artinya kamu nggak bisa mengampuni dosa dirimu sendiri, kamu harus mati. Karena dosa itu harus dihukum mendapat ganjaran, tetapi Kristus telah mati. Dia telah menyucikan kita melalui darahnya yang tertumpah itu. Sehingga kita yang beriman kepada dia dan kita mati bersama-sama dengan dia di dalam baptisan, maka kita turut diselamatkan. Makanya orang Kristen itu harus dibaptis. Karena baptisan itu adalah sakramen yang mempersatukan kita dengan kematian Kristus. Kolose 2 ayat 11. Gitu, ya. Dan dosa yang tidak terampuni itu adalah mereka yang tidak mau menerima sarana pengampunan.
dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Ya, mau tanya satu lagi terakhir Elia. Ya. Jadi gini, misalnya dulu saya ada orang dia suka mencuri uang dari teman ya kan. Terus sekarang misalnya dia mau mengembalikan tapi dia sudah lost kontak dengan orang itu bagaimana Ilya? Ya nggak apa-apa, dia minta ampun sama Tuhan sajalah. Itu bukannya nanti menjadi hutang gitu ya? Enggak. Ada kalau ada kesempatan dan dia mengembalikan silahkan. Tapi kalau udah nggak bisa dikembalikan karena niat itu yang penting, brother. Ada nggak keinginanmu? Kalau ada keinginanmu tapi kamu tidak punya kesempatan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu punya kesempatan, kamu punya kemampuan dan kamu punya kemauan, silahkan lakukan. Kamu punya kemauan untuk mengembalikan, tapi kamu nggak punya kesempatan, ya nggak juga. Kamu punya kemauan, kamu punya kemampuan, tapi nggak ada kesempatan, ya nggak bisa. Gitu. Niat itu yang penting. Dan yang paling penting pengakuan dosa-dosamu kepada Allah. Oke. Makasih Elia penjelasannya. Semangat malam. Tuhan berkati ya. Itu ya. Jadi kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan siapa? Allah.